Dari Said bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar-Rahman. Barang siapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Ahmad bab Musnad Said bin Zaid, nomor 1564. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari, bab Ramyul Musanad, nomor 6351. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba, serta beliau melaknat para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2084. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2034. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya. Jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang itu semua. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Samrah bin Judub radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi 2 orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan 1 orang lagi berada di tepinya, memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata, orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya, sungguh beberapa orang dari umatku bermalam dengan bersukaria, menyalahgunakan nikmat dan bermain-main.
Di pagi harinya mereka menjadi kera dan babi karena mereka menghalalkan yang haram, nyanyian, minum khamar, makan riba dan mengenakan sutra. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat Ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hukumnya membeli kurma basah dengan kurma kering. Beliau bersabda, apakah kurma basah itu berkurang jika mengering? Ia menjawab, ya. Lalu beliau melarang hal itu. Hadis sahih menurut Ibnu Al-Madini, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Hanzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari 30 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana saat itu mereka akan memakan riba. Abu Hurairah berkata, maka timbullah pertanyaan kepada beliau, apakah semua manusia melakukannya? Beliau menjawab, yang tidak makan di antara mereka akan mendapatkan debunya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku di Isra petik terbalikan, ketika aku sampai di langit yang ketujuh aku melihat ke atas. Afan menyebutkan, ke atasku. Dan ternyata aku sedang berada di antara guru dan kilatan petir. Beliau bersabda, lalu aku mendatangi suatu kaum yang perut mereka seperti sarang ular sehingga bisa dilihat dari luar perutnya. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Dan ketika aku turun ke langit dunia, aku melihat di bawahku dan ternyata aku berada di antara debu, asap dan suara. Maka aku berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah setan-setan yang menghalangi pandangan mata anak cucu Adam sehingga mereka tidak bisa memikirkan tentang kerajaan langit dan bumi. Sekiranya bukan karena itu sungguh mereka akan menyaksikan keajaiban-keajaiban. Hadis riwayat Ahmad, Musnad Abu Hurairah, nomor 8286. Dari Amr bin Asy'ah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 orang hak atas Allah bahwa ia tidak akan memasukkan mereka ke surga dan tidak akan merasakan nikmatnya. 1. Peminum khamar. 2. Pemakan riba. 3. Pemakan harta yatim tanpa hak. 4. Dan yang durhaka pada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2083. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, orang yang menyerahkan riba, nasabah, pencatat riba, sekretaris dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan, mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim, nomor 1598. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan, cash. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama, berdosa. Sahih Muslim,
nomor 2971. Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad Musnad Ibnu Mas'ud, nomor 3168. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaybar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah setiap kurma Khaybar seperti ini? Ia menjawab, demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kami menukar 1 so, seperti ini dengan 2 so, dan 2 so, dengan 3 so. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lakukan itu. Juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda, demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang. Muttafaq alaihi, menurut riwayat Muslim. Demikian pula benda-benda yang ditimbang. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis sahih menurut Tirmidzi. Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Gulul korupsi. Barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan. Hadis riwayat Tabrani. Ingatlah, segala perkara jahiliyah itu terletak di bawah kedua telapak kakiku. Semua kasus pembunuhan di masa jahiliyah itu sudah dihapuskan. Kasus pembunuhan yang pertama kali kuhapus adalah pembunuhan terhadap Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits. Dulu, dia disusui oleh salah seorang dari Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliyah juga telah dihapus. Riba yang pertama kali kuhapus adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Sungguh, semuanya telah dihapus. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdillah. Dari Samurah bin Jundab, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, semalam aku bermimpi bahwa ada 2 orang yang datang, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang suci. Kami berangkat, sehingga kami sampai di sebuah sungai berisi darah. Di tepi sungai tersebut terdapat seseorang yang berdiri. Di hadapannya terdapat batu. Di tengah sungai, ada seseorang yang sedang berenang. Orang yang berada di tepi sungai memandangi orang yang berenang di sungai. Jika orang yang berenang tersebut ingin keluar, maka orang yang berada di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya. Akhirnya, orang tersebut kembali ke posisinya semula. Setiap kali orang tersebut ingin keluar dari sungai, maka orang yang di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya sehingga dia kembali ke posisinya semula di tengah sungai. Kukatakan, siapakah orang tersebut? Salah satu malaikat menjawab, yang kau lihat berada di tengah sungai adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Menjelang kedatangan hari kiamat tampak, menyebar, riba, perzinahan dan minuman khamar. Hadis riwayat At-Tabrani. Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba. Hadis riwayat At-Tabrani.